Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dilancarkan puasanya di bulan Ramadan ini. Jadi, ini ada pertemuan kita secara online yang terakhir di minggu ini, karena minggu depan mulai libur lebaran. Lalu habis itu UTS. Jadi, mohon dipersiapkan untuk UTS-nya. Oke, saya lanjutkan saja untuk materi hari ini. Materi hari ini kita akan berdiskusi tentang keadilan dalam bisnis. Nah, oke. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan paham tradisional mengenai keadilan. Lalu yang kedua menjelaskan keadilan individu dan struktural, yang ketiga menjelaskan teori keadilan Adam Smith, lalu menjelaskan teori keadilan menurut distributif John Rawls, lalu yang kelima menjelaskan jalan keluar atas masalah ketimpangan ekonomi. Oke. Yang pertama, ini kita akan membahas tentang paham tradisional mengenai keadilan. Jadi keadilan sendiri itu ada yang keadilan ilegal dan legal. Tapi yang keadilan yang udah dicatat, yang diatur oleh undang-undang itu keadilan yang legal. Jadi yang utama, yang legal, yang udah semuanya udah diatur oleh undang-undang atau di negara yang bersangkutan. Nah, untuk keadilan legal sendiri, yaitu semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku dan semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi di sini misalkan ada kesalahan atau ada yang bertindak kriminal, itu nanti sanksinya akan sama, tidak memandang suku, agama, ras, ekonomi, dan lainnya. Itu sesuai aturan undang-undang, atau misalkan ada undang-undang untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan ada ya di Pancasila itu. Nah, itu juga bisa mencerminkan bahwa keadilan itu untuk semua rakyat Indonesia, berbagai macam lini, dari misalkan orang kaya, orang sedang, atau orang yang nggak punya, lalu dari suku, agama yang berbeda, itu akan dilindungi oleh agama. Dilindungi oleh undang-undang atau aturan-aturan di pemerintahan di Indonesia. Lalu sebentar ke Lalu keadilan legal sendiri itu ada yang berdasarkan moral, yaitu semua orang adalah yang mempunyai harkat dan martabat yang sama, dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Jadi bisa ya, dalam dasar moral sendiri, keadilan itu semua orang itu dianggap sama, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, kulit putih, kulit hitam, dan lain-lainnya. Dari Jawa, suku Bugis, dan lainnya, itu kita dianggap sama. Lalu yang kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan semua kewajiban sipilnya. Perlakuan yang tidak sama hanya bisa dibenarkan melalui pertanggungjawaban yang terbuka berdasar prosedur legal yang berlaku. Jadi di sini semua orang warga negara itu mempunyai status warga negara WNI, itu sama, tidak dibeda-bedakan. Lalu konsekuensi legal dan moral yang mendasar, yang pertama, itu semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum negara. Jadi semua orang itu dilindungi oleh hukum negara berdasarkan undang-undang. Jadi haknya, kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, itu semuanya dilindungi oleh negara. Haknya sama. Misalkan mendapatkan hak untuk menempati suatu wilayah, itu nanti sama. Aturan-aturannya pun nanti sama. Gitu. Aturan yang diberlakukan pun sama. Lalu yang kedua itu tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. Jadi tidak ada yang diperlakukan istimewa, misalkan
suku Jawa atau suku Bugis itu diperlakukannya berbeda, diutamakan. Misalkan ada antrian seperti yang diutamakan suku Jawa dulu, itu tidak. Nah, itu tidak ada ya. Jadi semuanya itu sama, kalau antri ya sesuai urutannya aja begitu. Yang ketiga, negara atau pemerintah tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum apapun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang tertentu dengan tanpa merugikan kepentingan pihak lain. Nah, jadi pemerintah atau negara itu harus objektif, nggak boleh subjektif. Jadi hukumnya itu atau negara itu, aturannya itu nggak boleh ditujukan untuk suatu kelompok atau suatu cuman orang tertentu gitu, itu tidak boleh, harus sama. Yang keempat, semua warga tanpa perbedaan ataupun harus tunduk dan dan taat kepada hukum yang berlaku, karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. Lalu yang kedua tadi ada keadilan legal, yang sekarang itu keadilan komutatif. Nah, keadilan komutatif sendiri adalah keadilan ini mengatur hubungan yang adil dan fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Lalu keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan warga yang lain tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jadi yang keadilan komutatif ini semua tetap sama, tidak ada dibeda-bedakan. Jadi kepentingan haknya pun sama, tidak ada yang dirugikan salah satunya. Lalu keadilan individu dan struktural. Keadilan dan upaya untuk menegakkan keadilan menyangkut aspek yang lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Berarti prinsip-prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang, bukan lagi soal sikap orang per orang, melainkan menyangkut sistem struktur sosial politik secara keseluruhan. Kalau di sini untuk keadilan itu tidak dilihat per orang, per individual aja, tapi dilihat secara struktural. Nah, misalkan negara yang diatur ya dalam struktur pemerintahan di negaranya, struktur politiknya itu diatur juga. Jadi diatur secara struktural, bukan per individu. Lalu teori keadilan menurut Adam Smith. Yang pertama itu prinsip Noham. Di sini yang dimaksud prinsip Noham sendiri adalah prinsip paling pokok dari keadilan. Adalah prinsip Noham, atau prinsip yang tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, yang secara negatif prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial ataupun setiap orang harus harus menahan dirinya untuk tidak merugikan orang lain. Prinsip Noham sendiri adalah prinsip paling minim dan karena itu paling pokok yang harus ada untuk memungkinkan kehidupan manusia bisa bertahan dan juga relasi sosial manusia bisa ada dan bertahan. Nah, sama ya, pada dasarnya di sini prinsip Noham pun itu harus tidak merugikan orang lain. Hak dan kepentingan orang itu tidak dirugikan. Lalu prinsip no intervention yang kedua ya, menurut Adam Smith, ini adalah prinsip yang menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang. Tidak seorang pun diperkenankan untuk campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Jadi kalau di sini ada dua orang tuh, misalkan ada beberapa orang, nah itu tidak boleh ikut campur pribadi orang lain, itu nggak boleh kalau di sini ya, menurutnya ini nggak boleh, tidak boleh ikut andil dalam kegiatan atau hidup orang lain kegiatannya. Nah, campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu HAM atau kerugian, dan itu berarti telah terjadi tidak keadilan. Jadi nanti misalkan ikut campur begitu nanti tidak ada keadilan. Harusnya kalau di sini menurut Adam Smith sendiri, kalau keadilan itu ya setiap orang memiliki keadilannya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang tidak boleh ikut campur kepentingan orang lain.
Lalu prinsip keadilan tukar. Yang pertama, prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Nah, di sini dalam bisnis ya. Nah, di sini untuk keadaan tukar, prinsipnya dalam bisnis juga atau dalam pasar, harga mekanismenya harus transparan, harus tahu semuanya. Pedagangnya tahu, konsumennya tahu. Jadi fair. Lalu jika suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, maka barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Sama ya, nanti harganya juga tingkatnya sama dalam satu pasar, nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Jadi rata-rata sama, walaupun selisihnya nggak banyak, mungkin selisihnya 500 atau 1000. Dengan demikian, harga alamiah adalah harga yang adil karena pada tingkat harga itu barang produsen maupun konsumen sama-sama untung. Jadi tidak ada yang dirugikan antara konsumen dan produsennya. Titik equilibrium adalah sebuah titik di mana sejumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang akan dijual produsen, dengan harga tinggi yang ingin dibeli konsumen sama dengan harga terendah yang ingin ditawarkan produsen. Jadi sama ya. Misalkan harga tertinggi yang akan dibayarkan nanti jumlahnya juga akan banyak dan sebaliknya. Lalu ini ada teori keadilan distributif menurut John Rawls. Yang pertama, prinsip keadilan distributif Rawls, yaitu setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama, yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Jadi semuanya haknya itu sama, tidak ada yang dirugikan. Lalu ketidakadilan yang paling jelas dari sistem kebebasan kodrati adalah bahwa sistem ini mengizinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi-kondisi alamiah sosial. Jadi misalkan ini ada contoh ya di sini. Kalau kita melihat contoh ini, di gambar ini orangnya anak kecil, ada orang dewasa, yang anak sedang dan paling kecil. Kalau kita menganut prinsip kesamaan, harusnya sama seperti ini. Tapi nanti yang kecil tidak akan bisa melihat di sini kegiatan di sebelahnya. Tapi kalau menganut prinsip keadilan, nah ini akan membagi kotaknya. Yang gede kan udah bisa melihat, tidak ada halangan. Nah, bisa melihat langsung. Yang anak yang paling tengah itu nanti dikasih satu kotak, yang paling kecil akan 2 kotak. Biar keadilan, biar semuanya bisa melihat. Intinya itu. Lalu jalan keluar utama untuk mencegah ketidakadilan distributif ekonomi adalah pasar. Oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial akan menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Jadi pun di sini akan diatur, misal di sini pun pemerintah mengatur, misalkan harganya biar nggak terlalu tinggi, nanti akan ada batas atas, nanti biar produsennya tidak terlalu tinggi, pembeli barang nanti ada batas harga yang di atas. Nanti kalau yang misalkan produsennya tidak rugi gitu, nanti ada batas bawahnya. Jadi nanti ada batas atas dan ada batas bawah. Lalu maksudnya batas atas, batas bawah itu harganya, harga batas atas dan harga batas bawah. Lalu kebebasan yang sama itu harus tetap disertai dengan penataan struktur sosial, politik ekonomi agar tidak melanggengkan ketidakadilan distributif. Jadi tetap ya, penataannya secara sosial, secara ekonomi, secara politik pun nanti terlihat biar adil gitu. Sasaran pokok teori keadilan Rawls adalah perubahan struktur sosial sedemikian rupa agar lebih menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Nah, di sini Rawls itu membuat teori ini itu ditujukan pada kelompok-kelompok orang yang kurang beruntung atas ketidakadilan.
Lalu ini ada jalan keluar atas masalah ketimpangan ekonomi. Yang pertama, harus kita akui bahwa pasar adalah sistem ekonomi terbaik hingga sekarang karena menjamin kebebasan usaha secara optimal bagi semua orang secara sama. Semua orang harus dibiarkan dan diberi peluang untuk berusaha melakukan apa saja yang dianggapnya baik, asalkan tidak merugikan kepentingan orang lain ataupun kepentingan dan hak masyarakat pada umumnya. Nah, kalau di sini misalkan adanya ketimpangan pasar tidak jadi monopoli, oligopoli, monopsoni, nanti pasar itu menganut sistem pasar persaingan sempurna misalkan seperti itu. Lalu yang B itu jalan keluar untuk mencegah persoalan perbedaan dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh pasar adalah kebebasan yang sama bagi semua negara dituntut untuk mengambil langkah dan kebijaksanaan khusus agar kelompok dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Jadi tetap ya, cara yang ini. Lalu yang ke C adalah jalan keluar jalan keluar yang kita ajukan atas ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah atau kebijakan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijakan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar yang maksimal. Jadi kalau yang C ini, maaf ya ini kayak diulang ya kata-katanya. Tapi kalau ini intinya dia mengatasi ketimpangan itu menggunakan teori yang kedua di atasnya A dan B. Yang A kan tentang mekanisme pasarnya, bagaimana yang B kan tentang kebijakan pemerintah. Karena memang pemerintah yang melakukan atau memberi kebijakan-kebijakan umum secara secara politik, ekonomi, dan sosial. Itu yang C itu kedua-duanya dikombinasikan seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Oke, sekian saya pikir cukup untuk kuliah hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA saja. Oke, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.